Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi, di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang salah satu alat instrumentasi kami yang berjudul Anti-Thief Sensor with Mobile Control. Dan di sini kami terdiri dari beberapa kelompok. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Oke, jadi di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Arsya Hilmana Rahmanto, kemudian ada Musa Dewanata, selanjutnya ada Yogi Manta, dan terakhir ada saya sendiri, Zemita Dea. Lanjut. Oke, untuk pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang yang akan dibawakan oleh Arsya Hilmana. Silakan. Oke, terima kasih Zamita. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang dari alat ini. Perkembangan teknologi di masa ini cukup pesat untuk di berbagai bidang, terutama di bidang keamanan. Nah, maka dari itu, sebagai wujud respon dari perkembangan teknologi di bidang keamanan itu sendiri, maka kita akan membuat alarm anti pencuri yang akan bekerja menggunakan sensor gerak atau peer passive infrared pada pintu rumah sehingga dapat memberikan signal bahaya kepada penghuni atau tetangga apabila terjadi bahaya atau sedang tidak ada penghuni di dalam rumah. Selanjutnya, kemudian kita akan membahas mengenai floor gun. Nah, untuk flowchart alat kita sendiri, kita dimulai dari sensor peer ketika mendeteksi keadaan sekitar rumah. Kemudian Arduino memproses input yang masuk sesuai dengan program yang dibuat. Kemudian akan terjadi dua opsi. Untuk orang yang terdeteksi, maka buzzer akan berbunyi dan notifikasi akan muncul pada smartphone kita. Kemudian jika tidak ada orang yang terdeteksi, buzzer dan notifikasi pada smartphone tidak akan muncul. Itu sebagian dari flowchart dari alat anti maling kita. Kemudian untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Jamita dia. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tujuan. Ada beberapa tujuan dari alat yang kami buat ini. Yang pertama, pastinya meningkatkan keamanan. Dengan kita membuat alat ini, keamanan yang kita hasilkan akan lebih terjaga sehingga kita bisa lebih waspada juga terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, mengoptimalkan teknologi. Di sini kita memanfaatkan teknologi untuk membuat sebuah alat keamanan untuk melindungi diri kita sendiri. Selanjutnya kita juga mengoptimalkan sistem keamanan rumah tanpa adanya integrasi smart home. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya di sini akan saya bahas mengenai desainnya. Oke, jadi alat ini terdiri dari sensor peer sebagai inputannya dan kemudian akan diproses hingga dapat menghasilkan output berupa suara dari buzzer dan notifikasi pada smartphone. Di sini kita juga sudah membuat rangkaiannya di software Proteus. Dan di sini dapat kita lihat ada beberapa komponen yang kita gunakan. Yang pertama pastinya ada Arduino Uno R3 sebagai microcontrollernya. Selanjutnya ada buzzer untuk outputnya, kemudian ada peer sensor, lalu ada switch, dan di situ juga terdapat SIM800L. Lanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan rangkaian oleh Mas Yogi Manta. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian yang dimana di sini saya menggunakan GSM modul sebagai connect antara mobile phone dengan rangkaian, lalu ada Arduino R3 sebagai otaknya rangkaian, lalu ada di sini input dari peer sensor, relay yang akan dipakai relay remote, buzzer. Oke. Selanjutnya saya akan mensimulasikan sebuah rangkaiannya. Oke, di sini dalam keadaan sensor hidup tapi belum diaktifkan. Lalu ketika sensor peer-nya mendeteksi adanya gerakan, maka akan
objek terdeteksi. Untuk mematikannya, tinggal menekan sesuai dengan program yang sudah dimasukkan. Di sini saya mau mengetikkan ketika SMS dibalas dengan huruf B, maka akan rangkaiannya mati. Jadi tidak perlu mendatangi rangkaian secara offline atau gimana, dan lalu untuk mengaktifkannya kembali setelah rangkaiannya mati hanya tekan dengan huruf A sesuai dengan program yang sudah dibuat. Maka sensor akan aktif kembali tanpa secara kendali dari orangnya tersebut. Jadi orang tersebut tidak harus mendatangi rangkaian untuk mematikannya atau untuk menghidupkannya. Begitulah sedikit cara kerjanya untuk rangkaian tersebut. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana cara saya membuat case-nya. Di sini ialah bentuk dari case bawah, yang dimana Arduino lengket dengan tutup yang di bawah. Lalu dalam bentuk atas dari rangkaiannya yaitu ada buzzer 12 dan 5 volt, lalu ada peer sensor bagian ini yang berada di depan. Lalu bentuk akhirnya ialah seperti ini. Lalu Oke, begitulah sedikit dari rangkaian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya implementasi akan dijelaskan oleh Musa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi dari alat yang kami buat. Next slide. Oke, karena alat yang kami buat adalah sebuah alat anti maling, maka alat ini akan diimplementasikan untuk mencegah masuknya maling atau pencuri ke dalam rumah kita. Untuk itu rencananya alat kita ini akan ditempatkan pada bidang yang sekiranya membutuhkan perangkat keamanan. Contohnya di sebelah pintu masuk, pintu keluar, atau bagian lainnya. Jadi alat ini akan dipasang di sekitar pintu rumah dan sedikit disamarkan agar si maling atau pencuri tidak curiga dengan adanya alat ini. Next slide. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembuatan alat ini kami dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu saat ini kasus kriminalitas seperti pencurian di dalam rumah masih sering terjadi. Yang kedua, diperlukan sebuah inovasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan membuat alat sensor anti maling ini. Yang ketiga, tujuan dibuatnya alat ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan keamanan, yang kedua meningkatkan kewaspadaan, dan yang ketiga mengoptimalkan teknologi dalam mengatasi suatu permasalahan. Lalu kesimpulan yang keempat yaitu alat ini didesain dengan beberapa komponen seperti Arduino Uno, sensor peer, buzzer, relay, resistor, dan SIM900D. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu prinsip kerja alat ini, sensor peer akan mendeteksi keadaan di sekitarnya. Saat ada objek yang terdeteksi, maka buzzer akan berbunyi dan notifikasi akan muncul pada smartphone. Sedangkan saat tidak ada objek yang terdeteksi, maka buzzer tidak akan berbunyi dan notifikasi tidak akan muncul pada smartphone. Oke, saya rasa demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Usa atas penyampaiannya. Jadi itu tadi merupakan pemaparan dari alat yang kami buat, dari latar belakang, tujuan, rangkaian, hingga kesimpulan sudah kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang disengaja atau tidak. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.